mudah-mudah ikhwan iman, rakyat Palestina sangat membutuhkan doa kita. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan insya Allah jadikan Palestina insya Allah merdeka. Amin ya Allah. Rabbana zalamna
para ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, penasihat Arafah, Ketua BKR, Pak Kecil, Pak Imam, Kampus Berawin yang mencintai, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Ada polisi, ada TNI, alhamdulillah TNI banyak hadir, langsung dipimpin oleh komandannya langsung dari satu dua yang pakai. Kemudian para penasihat kita, ulama-ulama kita, Ustaz Amir Hamzah, banyak di sini, ulama-ulama kita, guru kita, anggota dewan, pemimpin juga hadir, DPRA, DPRK, Allah Akbar, pemimpin. Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, sebentar lagi 2024 kita akan pilih pemimpin. Inilah pemimpin yang mengajak rakyatnya masuk dalam surganya Allah. Amin. Ini pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita pisah dengan para pemimpin kelak di akhirat. Kita ingin bersama para pemimpin kita masuk dalam surganya Allah. Maka itu insya Allah 2024 insya Allah hadir pemimpin yang mengajak kita berpikir, pemimpin yang mengajak kita beristighfar, pemimpin yang mengajak kita bersalawat, pemimpin yang mengajak kita sujud taat kepada Allah. Dan insya Allah hakul yakin doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ayahanda minta ikhlas depan. Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Hikmatullah. Masjid Hikmatullah OPPU Ajun. Jadi SPBU lurus mau belok 100 meter sebelah kanan. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, marilah kita kumpulkan amanah sebanyak-banyaknya agar semua yang hadir meninggal syahid semua. Saya doakan semua yang hadir di masjid ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama Ahmad Ijazah SMA dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila Syekhuna Kabir Ejib Al-Syandria Katafadol Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda lil-mu'minina maghfiratan wa ajran 'azima. Alhamdulillahilladzi bashshara al-mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Alhamdulillahilladzi ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف بأمته وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول جل وعلا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل شأنه في آية أخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولن
اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال جل شأنه في آية الأخرى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat subuh Arafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menyebut oleh kita sebagai hamba-Nya asma Allah, agar keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah senantiasa menempati hati kita orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga jiwa raga kita, gerak-gerik kita, fikiran kita, semuanya kita persembahkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarlah yang kita katakan setiap waktu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La hayata illa lillah, tidak ada kehidupan kecuali untuk Allah. La harakata illa lillah, tidak ada gerakan yang kau lakukan di atas bumi ini kecuali kau persembahkan kepada Allah. Sesuai pula dengan ikrar yang senantiasa kita ucapkan setiap 5 waktu kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mudah-mudahan segala keinginan kita, cita-cita kita menjadi hamba yang saleh dan muslih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam yang sajikan ke pangkuan alam Nabi tercinta kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membukakan mata kita, mencerahkan pikiran kita, membuka wawasan berfikir kita, mengajarkan kita iman, mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita ihsan. Tujuannya Nabi kita Muhammad untuk manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menzalimi diri kita. Kita menyembah Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, berzikir bersama jamaah Arafah, dikarenakan Muhammad mengajarkan kita. Ia mengajarkan tauhid untuk mengesahkan Allah, sehingga kita senantiasa menggantungkan segala keinginan kita, cita-cita kita, keinginan kita sandarkan hanyalah kepada Allah Jalla wa ala. Mudah-mudahan kita senantiasa di antara umat yang dicintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudaraku para pencinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mencintai kita. Bahkan di akhir kehidupannya dia mengatakan ummati ummati ummati. Tanyakan diri kita, di manakah posisi cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cintai Nabimu sepenuh hati,
Cintai Nabi-Mu sepenuh hati, jangan setengah hati. Engkau utarakan dengan lisanmu, engkau ikrarkan dengan lisanmu, benarkanlah dengan hatimu bahwasanya kita di antara orang-orang yang senantiasa mencintainya, mengikutinya, menempuh jalan yang dibukakan, diajarkan, diarahkan, didakwahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara umatnya yang senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kita kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, Nabi-Mu yang Kau cintai ini, Nabi-Mu yang Kau utus ini, mudah-mudahan nantinya di hari kiamat Aku tempatkan kami mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga syafaatnya Engkau berikan, karuniakan kepada kami umatnya yang senantiasa berzikir, bertahmid, berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai bentuk cintanya kepada kita termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi disampaikan sebuah hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir itu, kata Rasulullah, ketika namaku disebutkan di hadapan mereka, mereka tak berselawat ke atasku. Betapa kita kufur akan nikmat tak kalau mendengarkan baginda Muhammad disebutkan di hadapan kita, kita tidak berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah tidak memulai suatu perkara kalaulah Dia tidak memulakan dengan sendirinya. Bermakna agung sekali perintah Allah ini. Allah perintahkan salat kepada kita hamba-Nya. Allah tidak perlu mengerjakan salat, karena kita sembah Allah, Allah tidak menyembah apa-apa, Dia disembah. Allah perintahkan ibadah puasa, Allah tidak perlu berpuasa. Allah perintahkan haji bagi yang mampu, Allah tidak perlu melaksanakan ibadah haji. Namun tak kalau Allah perintahkan untuk berselawat ke atas kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya Allah yang maha agung, maha kuasa, maha perkasa, memulakan dengan sendirinya. Inna Allah wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah yang memulakannya, dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Sungguh agung perkara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan di awal mula, cintailah wahai umat Muhammad kepada Nabi-Mu sepenuh hatimu, bukan setengah hati. Sehingga apapun yang ia cintai, apapun ia sukai, maka sukailah oleh kita semua umatnya. Sesungguhnya Muhammad lampu penerang yang membukakan jalan hidup kita untuk senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berselawatlah ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Jalla wa Ala baru memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi di awalnya Allah memulakan dengan sendirinya. Pada hadis yang lain kata Rasulullah, akthiru alayya salatan, perbanyaklah oleh kalian umatku berselawat ke atasku. Kenapa Nabi minta maaf pada kita? Karena Nabi ini manusia yang paling mulia di atas dunia, yang dipilih Allah, sehingga disebutlah ia kekasihnya Allah, Habib Allah. Maka kata Rasulullah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, Allah dan malaikatnya berselawat ke atas kamu
10 kali. Betapa banyak lipat ganda pahalanya kepada kita yang senantiasa membasahi lisan kita untuk berselawat atas baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah subuh, jemaah Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami kepada Bapak Haji Teku Imam Cik Doha 28, tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim ulama yang ada di Kampung Berawi yang kami banggakan dan kami cintai. Terutama kepada seluruh para pembina jamaah Arafah, kemudian seluruh elemen masyarakat yang berhadir. Kita semua bersatu padu karena Allah. Sesungguhnya kita bersaudara. Ingat, kita bersaudara. Yang kami cintai, kami banggakan Tuan Guru kami Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram Wal-Muhtaram Syekh Zul Arafah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan umur kepada beliau. Allah berikan kesehatan. Allah berikan keluarganya, keluarga saleh salehah, sehingga lahir dari beliau generasi ulama yang senantiasa mengajak manusia ke hadapan, berkumpul di rumah-rumah Allah, berzikir menyebut asma Allah. Demikian juga untuk kita semua. Semoga Allah karuniakan anak cucu kita generasi para ulama. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita menyimak sebuah doa yang dilantunkan oleh baginda Ibrahim Khalilullah, ia mengatakan, Rabbi habli minas salih. Doa ini setiap malam di sepertiga malam bangun dengan istrinya yang bernama Sarah. Kenapa ia minta itu? Karena Nabi Allah Ibrahim merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia menjadi utusan Allah, menyampaikan dakwah agama Allah. Sehingga ia minta kepada Allah, karuniakanlah kami anak-anak yang saleh. Kenapa? Agar menyambung estafet dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita semua mendoakan kepada Allah setiap selepas waktu salat kita, qiraatul Quran kita, sepertiga malam kita, setelah qiyamul lail wa tahajud, Rabbi habli minas salihin. Keberuntungannya, tak kala kita telah tiada anak-anak saleh, mendoakan kedua orang tua. Teringat saya dengan sebuah nazam yang populer dipahami oleh semua masyarakat Aceh, yang saya hafal sejak saya kecil. Dan nazam tersebut disebutkan, anak yang saleh dema yang geleh, lam jid wate mendoa sabi, ayah men bunda doa dilake, harap meteme syurga tinggi. Yang dia minta kepada Allah, berikan orang tuaku syurga yang indah dan pelepasan dari siksa api neraka. Ini kalau anak-anak kita anak yang saleh, maka mesti kita mendoakan Rabbi habli minas salih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan kepada kita, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tak kala bicara mengenai Yahudi, kita harus melihat sejarah ke belakang. Dulunya di masa Musa alaihissalam mendakwahkan orang Yahudi dengan gigih. Tetapi apa balasan dari mereka? Penghinaan. Bahkan Musa dan saudaranya Harun ingin dibunuh oleh mereka. Padahal yang membawa mereka
menyeberangi lautan merah itu adalah Musa bersama Harun. Maka Allah sebut dalam Quran, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmatku, kata Allah. Kenapa? Karena mereka senantiasa melupakan nikmat-nikmat Allah. Kata Allah, wa'aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, tepatilah janji oleh kalian. Yahudi tidak pernah menepati janji. Maka kita harus lihat karakternya dalam Al-Quran. Karakter Yahudi itu termaktub dalam Al-Quran. Coba lihat dalam ayat yang lain. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, menyelamatkan kamu daripada siksaan Fir'aun dengan seberat-berat siksaan. Yudabbihuna abna'akum, membunuh anak laki-lakimu, wa yastahyuna nisa'akum, mempermalukan wanita-wanitamu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan itu merupakan cobaan yang besar dari Allah. Tapi tak kala diselamatkan Allah, mereka kufur kepada Allah. Ini karakter Yahudi. Singkat cerita, di saat mereka berada di negeri Syam, antara Mesir, Palestina, Yordan, Lebanon, dalam Al-Quran termaktub itu, mereka menerangkan kepada Musa, Musa, kami kepanasan, Musa. Nabi Allah Musa mengangkatkan tangan ke langit, ya Allah, berikan keteduhan kepada mereka. Langsung Allah kirimkan, wa anzalna alaikumul ghamama, awan hitam yang menyelimuti mereka, seumpama diberikan karunia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pergi berdagang ke negeri Syam. Doa Musa, doa Nabi. Kemudian mereka lapor, Musa, kami kelaparan, kehausan. Musa berdoa lagi, Allah berikan apa? Manna wassalwa, makanan yang sangat indah dari surga. Tapi mereka juga kufur kepada Allah. Tak kalau Allah katakan masuklah ke negeri Palestina dengan menunduk, mereka tidak mengikuti arahan Allah. Mereka dengan mengesot bahasa kita, senantiasa dibantah perintah Allah. Maka mereka bukan bangsa yang menepati janji, tapi mereka terhadap perjanjian lama dalam kitab mereka sangat diyakini, yang sudah dikotak-atik oleh para pendeta mereka. Dalam bahasa Arab disebut dengan khafam. Kalau tokoh-tokoh agama dalam Nasrani disebut dengan qissisina wa ruhbana. Kalau dalam agama Yahudi, yang tempat ibadah mereka disebut dengan sinagog, mereka disebut dengan khacham, pendeta-pendeta hebat. Contoh dahulu, seorang pendeta agung dari Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Kalau kita semua baca kitab Sirah Nabawiyah, seumpama Jami' Sirah yang dikarang oleh Dr. Ramadan Buti, seorang ulama besar di Al-Azhar berasal dari Suriah, yang ditembak di dalam masjid pada hari Jumat pada masa pemerintahan Bashar al-Assad. Semua negeri Arab dikacaukan oleh orang-orang luar. Tunisia, Suriah, Libya, Irak. Ingat, di belakang itu semuanya Yahudi. Semua di belakang itu Yahudi, laknatullah. Karena kenapa? Lihat, Allah katakan, mereka sungguh tidak akan rela kepadamu, wahai umat Muhammad. Kita umat siapa? Muhammad. Mereka Yahudi, mereka Nasrani tidak akan pernah rela kepada kita umat Muhammad, sehingga kita mengikuti tarian mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti agama-agama mereka. Ajaran-ajaran mereka kita ikuti, baru mereka berlapang dada. Dia katakan, kamu saudara saya. Tapi selama kita berpegang teguh pada agama Muhammad, mereka terus tidak akan berhenti
merongrong, bahkan mencelakakan, membinasakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan pernah berhenti. Coba lihat hari ini kenyataannya. Saudara-saudara kita seiman sekeyakinan di Gaza, Palestina. Padahal tahun 1912 yang memprakarsai datangnya Yahudi ke negeri Palestina adalah Ingilterra, atau dalam bahasa Indonesia disebut Inggris. Mereka bekerjasama dengan Amerika Serikat, dinaungi oleh PBB. Orang-orang Palestina yang berlapang dada, berbaik budi, menerima kedatangan tamu mereka karena dianggap mereka teraniaya di luar sana, dibunuh oleh Nazi. Saat ditempatkan di negeri Palestina diterima, dibantu. Tetapi kenyataannya apa? Air susu dibalas dan air tua. Qillatun, sedikit mereka. Pada tahun 1912 mereka 6% di Palestina. 6% saja. Namun saat mereka diterima, mereka hidup dengan layak. Jauh-jauh hari mereka persiapkan kehancuran untuk negeri Palestina. Disokong oleh negara adidaya Inggris dan Amerika Serikat. Sampai hari ini Amerika yang sudah menyumbang 200 triliun untuk membunuh masyarakat sipil Palestina. Siapa? Amerika Serikat. John Biden, Rais Jamhuriyah Al-Ittihad Al-Ummah Amerika Serikat, langsung menyampaikan, kami berdiri di samping negeri Yahudi bersama mereka. Ini dia. Maka kita doakan seperti dibacakan oleh Tuan Imam kita tadi, Allahumma ahlikil yahudi wa man yu'inuhum, Allahumma ahlikil yahudi wa man walahum. Celakakan, binasakan ya Allah Yahudi bersama antek-anteknya yang membantu untuk menghapuskan negeri Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Umar bin Khattab mengambil alih kunci Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi, ingat, setiap malam sebelum ia berperang melawan musuh, dia menghadap Allah Jalla wa'ala. Di antara doanya, ya Allah, berikan kekuatan iman kepadaku saat menghadapi musuh-musuh agama. Dia menangis di malam hari, menangis di malam hari, di siang hari, sebagai singa yang mengaum di atas hutan. Begitu beraninya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tanyakan, mana hari ini Salahuddin Al-Ayyubi? InsyaAllah Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Wal-Qassam, mereka lah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Amin ya rabbal alamin. Apa kata ketua Hamas? Lihat, kita kalau bicara masalah Hamas teringat dengan pimpinannya dahulu, rahimahullah, Ahmad Yasin. Saya orang yang paling favorit dengan beliau. Dulu di Palestina, saat beliau memimpin pergerakan anak-anak muda, para syubban muslim yang duduk di hadapannya, tak kala diminta oleh beliau untuk istishhad. Makna istishhad, bom bunuh diri. Semua tunjuk tangan. Nyatanya ada yang lain baik lo Zah. Belum kawin Zah. Belum bisnis rakyat Zah. Tapi di sana memang sudah waktunya. Sehingga tak dikatakan siapa hari ini yang mau istishhad, semua tunjuk tangan. Dan beliau memilih di antara prajuritnya, muridnya yang sudah sangat dipercayainya akan keimanannya dan keteguhannya. Maka sering dahulu kita dengarkan al-istishhad. Sedang berkumpulnya orang Yahudi di markas, datang pemuda daripada Palestina, bam, meledak. Di kita jangan.
Jangan salah-salah ambil tingkah. Di sana lawannya siapa? Yahudi laknatullah yang menghancurkan dan merampas tanah-tanah Palestina. Mesir sudah pernah berperang dengan Yahudi. Hizbullah di Golan berperang dengan Yahudi. Mereka akan buat kekacauan di mana-mana. Karena kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil amanu yahud. Sungguh kamu akan dapati orang-orang yang sangat musuh kepada Islam, musuh kepada orang yang beriman, yang mengatakan amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadar khairihi. Mereka musuhi kita. Siapa dia? Yahudi. Sangat besar pemusuhan mereka. Maka jangan berkawan dengan mereka. Jangan menyokong ekonomi mereka. Mulai hari ini, sebagaimana yang difatwakan MUI, boikot semua produk yang menyokong bantuan kepada negara Yahudi. Beralihlah kepada produk Muslim. Jangan sokong mereka. Kita lihat, dibukakan, coba buka YouTube kita. McDonald's umpamanya, maaf, dia memberikan makan ribuan siapa? Tentara Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Maka mari dengan melihat nyata di media sosial, membaca akhbar wal jurnal umat Islam yang ada di Palestina kemarin 50.000 menjadi lajiin, para pengungsi yang sedang eksodus ke Rafah, Mesir. 50.000 banyak sekali. Yang diinginkan Yahudi tanahnya. Dulu saja tanah orang-orang Palestina sudah dibangun rumah indah, dipaksakan keluar oleh tentara Yahudi, keluar atau ketembak mati. Mereka menangis, keluar sambil menangis. Dirubah semua sertifikatnya, tanah milik negara Palestina, milik Yahudi. Tidak bisa berbicara apa-apa. Maka hari ini telah bangun Junudullah, Hamas, Al-Harakah Muqawamah Islamiyah, dan Qassam membela negeri tanah air mereka, Palestina. Ingat, tanah ini tanah penuh berkah. Kita lihat para Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal haram ila al-masjidil aqsa alladzi baraknahu haulahu. Negeri ini negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri para anbiya. Saya berharap dulu ada yang bernama Abrahah bin Ashram, seorang panglima tangguh yang berasal dari negeri Yaman, Sana'a. Beliau teramat dengki kepada kaum muslimin karena negeri Makkah Al-Mukarramah, kota Hijaz, setiap tahun dikunjungi ramai oleh orang-orang. Kenapa? Karena ada Ka'bah Baitullah. Dia merasa, kenapa negeriku Yaman ini tidak dikunjungi sebagaimananya kota Hijaz, Makkah? Kalian gak ada Ka'bah, tidak mungkin Ka'bah dua. Akhirnya Abraham bin Ashram mengusulkan kepada rajanya agar dibuat sebuah tempat ibadah yang menyaingi Ka'bah Baitullah. Tidak akan sanggup, karena Ka'bah itu rumah Allah. Akhirnya dibuatlah sebuah tempat ibadah yang diberi nama apa namanya? Qulais. Baca dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Al-Muhib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istana ini dibangun megah sekali. Tersiarlah di kota Yaman bahwasanya dibangun oleh raja istana ini, tempat ibadah ini, untuk mengalahkan Ka'bah Baitullah. Murkalah orang-orang Arab yang ada di negeri Yaman. Maksudnya ahli Mekah yang hidup di Yaman murka, sehingga dua orang anak muda mengambil kotoran, mengecek di dinding istana tempat ibadah yang namanya Qulais.
Ketika disaksikan oleh Abraha bin Ashram, murkalah dia. Ditanya, siapa mengerjakan ini? Orang mengatakan, 2 orang pemuda kota Mekah. Tidak ada yang mengakui, maka dibuatlah ekspansi penghancuran Baitullahil Haram, Ka'bah. Ingat itu ya? Dibawalah pasukan bergajah. Itu belum lahir baginda Muhammad. Dibawa tentara bergajah untuk menuju Makkah. Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Di perjalanan sudah dihadang oleh beberapa pasukan. Semuanya kalah. Ingat. Semuanya kalah. 3 pasukan, setiap kampung yang dimasuki dihadang, kalah. Masuk, kalah. 3 pasukan hebat menghadap Abraha yang pasukan bergajah, dikalahkan oleh beliau. Tak kalah sampai ke Mina, tempat melontar jamarat. Kata beliau kepada perwira-perwira tingginya, cek semua penduduk Mekah. Kalau besok kita adakan ekspansi penyerangan, penghancuran Ka'bah, apakah ada perlawanan daripada ahlinya atau tidak? Pergilah mereka mengecek. Semua masyarakat kota Mekah sudah berpindah ke gunung. Kenapa? Takut pada kekejaman Abraha bin Ashram. Bahasa Aceh, dendera Abraha. Nah, ingat? Yang ke dendera bergajah. Tang Abraha lagi gajah aja tahu ya. Sehingga ditakuti oleh orang. Ketika dicek, kemudian perwira-perwira ini pulang menghadap, melapor. Bagaimana keadaannya? Kata mereka, semua sudah kosong. Yang saya jumpai hanya 1 orang saja, tokoh mereka. Siapa dia? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Kakek Nabi, tokoh masyarakat. Panggil dia kemari. Dipanggilkan Abdul Muthalib, menghadap. Ingat ini perkataannya, diingat, dicatat. Wahai Abdul Muthalib, kalaulah besok aku bersama pasukanku menghancurkan Ka'bah, apakah ada yang akan berperang melawan kami membelanya? Abdul Muthalib tersenyum melihat Abraha bin Ashram. Nyebatannya pegakin. Kata Abdul Muthalib, fa inna li hadzal bait rabbi yahmihi. Sesungguhnya terhadap rumah itu Tuhanlah yang menjaganya, Tuhanlah yang melindunginya. InsyaAllah Masjid Aqsa Allah penjaganya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Abraha? Nyan pun nak pegah balun, buat bacut tak kai. Apa nak duri kamu? Abdul Muthalib pulang kembali. Esok harinya kata Abraha, arahkan pasukan menuju kota Mekah. Ya, Ka'bah. Tiba-tiba semua gajah tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak. Lapor pada Tuan, semua pasukan gajah ini tidak mau bergerak ke arah Ka'bah. Pukul, kata beliau. Enggak mau, pukul lagi enggak mau. Momang Abraha. Baru-baru kan hantam lagi yo. Kayaknya gajah ini harus kasih BMW. Bagaimana Owen? Kasih podin dulu. Nggak mau pergi juga. Tiba-tiba datanglah suara gemuruh dari arah laut. Ternyata burung ababil, junudullah, tentara-tentara Allah. Hanya dengan burung-burung tersebut dicelakakan pasukan yang hebat dipimpin oleh Abraha bin Ashram. Lihat, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang zalim dicelakakan Allah dengan benda yang kecil. Firaun hebat sekali. Mati di mana? Di laut. Dengan air mati. Pada bawa KJI. Betul enggak? Orang yang sombong, angkuh, zalim akan Allah hinakan di dunia, hinakan di akhirat. Di dunia Abraha mandi mati. Pasukannya porak-poranda. Dalam riwayat Abraha sempat lari ke Yaman, namun di Yaman dia mendapat siksaan dari Allah. Bahasa Aceh, putuh tikangkan.
Paham tidak? Rot ini anak jarah rot ini karena dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap, ya Allah, negeri Palestin, tanah yang mulia, tanah penuh berkah. Saudara kami, ya Allah, tidak aniaya. Pada hari ini 10.000 lebih sudah menjadi syuhada. Ya Allah, berikan keindahan syurga para syuhada Palestin. Kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa ni'ma wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. A'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ahlik al-yahud wa man yu'inhum. اللهم أهلك اليهود ومن والاهم اللهم دمر بيوتهم وشدد شملهم وفرق فرقهم ومزق فرقهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ارزقهم قوة عزيزا اللهم ارزقهم نصرا عزيزا اللهم ارزقهم قوة من عندك يا كريم اللهم أكرم جنودك يا الله اللهم طهر المسجد الأقصى الأسير من أيدي الملاعين والمعتصمين اللهم ارفع راية الإسلام في جميع البلدان اللهم ارفع راية الإسلام في فلسطين برحمتك وقوتك يا أرحم الراحمين. Ahlu Rasulullah SAW, mari kita senantiasa menyumbangkan apa yang kita miliki. Kita punya pikiran, sumbangkan pikiran kita. Tenaga, sumbangkan tenaga kita. Kita punya materi, berikan seikhlasnya untuk meringankan beban saudara kita Palestin. Rasulullah menyampaikan, berjihadlah kamu dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan lisanmu melawan orang-orang yang menyekutukan Allah. InsyaAllah pada hari ini kita semua berkumpul sebagai bentuk kekuatan umat Islam bersatu padu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang teraniaya di negeri Palestin. Yakinlah pertolongan Allah akan datang. Tentara-tentara ababil model baru akan diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Terima kasih banyak kepada guru kita bersama dari SMA. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita ini sehat walafiat. Dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa masuk dalam surganya Allah bersama guru-guru kita. Bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak kepada Ketua DKM Ibu Muji, Pak Muji. Insya Allah ahad depan kita mengunjungi Masjid Hikmatullah di Komplek PU. Alhamdulillah hadir bersama kita dari Untu juga, ya Abdul Abu dan para dinas syariat bersama dari kota provinsi terus bersatu bersama jemaah Arafah. Mudah-mudahan insya Allah semua kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bangkit bersama para syuhada Palestina dan syuhada Sudan. Mudah-mudahan pada akhirat kita berkumpul bersama para syuhada Palestina dalam surga Allah. Takbir! Takbir! Mari sama-sama kita bersalaman. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bahagia selamat dunia akhirat. Rasul
الصلاة